Harvey Specter bilang, aku diketawakan karena aku berbeda, tapi aku justru menertawakan mereka semua karena mereka semua sama. Karena pada saat itu anggapan bahwasanya perempuan merokok adalah hal yang aneh dan berbeda daripada yang lain. Bumi itu nggak asik kalau nggak ada perbedaan. Oke, selamat datang di channel Irfan Zaidan di konten Daily Speech. Ada suasana baru ya, yang berbeda dari videoku sebelum-sebelumnya. Yang biasanya backgroundnya itu adalah bandara. Kalau nggak gitu, poster tulisan Juanda. Nah, kali ini aku ngambil suasana yang sedikit berbeda, yaitu di luar dari bandara, tepatnya di Gor Sidoarjo. Pagi ini hari Jumat. Kebetulan ini tuh hari Senin Lebaran. Sekarang Jumat, berarti sekarang hari ke-5 Lebaran. Entah masih dihitung hari ke-5 atau udah habis Lebarannya, aku nggak tahu. Yang jelas ini hari Jumat, tepat masih dalam minggu yang sama, yaitu momen Lebaran. Aku di sini tuh lagi lari pagi karena udah kurang lebih 1 bulan kali aku, pokoknya selama puasa aku nggak pernah jogging sama sekali di gor. Biasanya ya ada beberapa hari di dalam 1 bulan aku menyempatkan untuk lari di sini, selain dari aktivitasku yang setiap Sabtu sama Minggu basket, karena aku memang menyempatkan diri untuk lari, entah lari pagi, tapi yang lebih sering sih lari sore karena lebih sepi dari ini kan kelihatan tuh agak rame. Tapi kalau soreku lebih sepi daripada ini. Lebih enak aja sih kalau misalkan larinya sepi. Jadi nggak seberapa keganggu sama yang lain. Oke, di video kali ini itu aku mau bahas. Sebelumnya aku mau cerita dulu ya tentang momen Lebaranku di hari pertama. Karena ada momen lucu yang sayang banget untuk nggak diceritakan. Di hari pertama Lebaran itu aku udah bikin nangis anak kecil. Nah, kenapa kok bisa aku bikin nangis anak kecil waktu sholat Idul Fitri? Kalau kalian tahu dan kalian ngikutin akun Instagramku, akun sosial media aku, itu kan aku sempat ngupload toh pada saat hari Lebaran itu aku pakai pakaian kayak Arab gitu, pakai jubah, terus kemudian pakai sorban Arafat sama kalau notice itu headband sebenarnya, bukan eagle. Kalau yang sebenarnya kan baju Arab sendiri itu kan pakai eagle toh. Cuman eagle itu mahal banget harganya. Kurang lebih lihat di toko online itu 250 ribuan untuk kayak ikat kepala. Terus aku akalin pakai apa ya? Oh, pakai headband. Balik lagi pada saat sholat Id, aku kan pakai jubah itu toh, pakai pakaian lengkap. Nah, aku datang di masjid itu udah mepet banget. Pokoknya aku datang nggak lama. Setelah aku sholat sunnah masjid itu udah as-sholatul jami'ah, udah berdiri semua. Nah, depan softku itu ada anak kecil. Dia tuh ngeliatin aku terus sampai aku yang ngeliatin balik kan. Kayaknya dia bingung atau apa, aku kurang tahu. Terus kemudian gak lama setelah aku liatin, dia tiba-tiba nangis kayak ngerengek ke bapaknya. Pertamanya takut gerak-geriknya, kayak dia ngehindar di depanku, pindah di depannya bapaknya. Terus kemudian disuruh balik lagi ke tempat duduknya sama bapaknya. Terus dia balik lagi ke bapaknya di pangkuan bapaknya. Setelah itu dia disuruh lagi balik ke softnya, terus dia nangis. Akhirnya dipangku sama bapaknya. Menurut aku lucu sih, karena ya itu kan apa ya, sebenarnya bukanlah suatu hal yang aneh. Dan oh ya, biasanya setiap kali sholat Id mesti aku notice dan aku lihat soft pertama itu adalah orang-orang yang berpakaian seperti itu, pakai jubah putih. Ibaratnya aku bilangnya itu malaikat-malaikat lah yang soft pertama pada saat sholat Id. Cuman kemarin itu nggak ada sama sekali dan aku nggak ngelihat orang-orang yang pakai pakaian lengkap, kayak pakai gamis, terus kemudian pakai tutup di kepala kayak gitu. Biasanya sering banget setiap kali sholat Id atau momen-momen Lebaran, sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Cuman pada saat kemarin itu aku nggak ngelihat sama sekali. Nah, dari kasus ini sebenarnya aku mau tarik kasus ini itu ke
hal yang pengen aku ngomongin, yaitu jangan takut akan perbedaan. Seringkali manusia itu kan, atau kita ya, aku sendiri juga kadang takut akan perbedaan, entah itu perbedaan argumen, perbedaan pandangan tentang agama atau politik dan sebagainya, atau tentang hal-hal yang itu membuat kita berbeda dari mayoritas-mayoritas yang lain. Kadang itu menjadi sebuah ketakutan bagi manusia, karena pada dasarnya kita itu takut untuk terlihat berbeda. Salah satu penelitian dari Pew Research pada tahun, aku lupa tahunnya, itu di sebuah laporan dari Pew Research, judulnya Social Media and Spiral of Silence. Di situ bilang kalau pribadi atau manusia itu sejatinya tidak akan menunjukkan pribadinya ketika dia merasakan perbedaan dari mayoritas yang lain. Dan menurut aku itu benar. Seringkali, bahkan aku sendiri juga takut, kayak misalkan ada di suatu tempat yang kemudian aku berbeda dari yang lain, terus kemudian ada di suatu diskusi, argumenku itu paling berbeda sendiri, terus ada sebuah acara tapi pakaianku itu berbeda dari yang lain. Karena pernah aku salah kostum di sebuah acara. Sebenarnya bukan salah, ya bisa dibilang salah kostum sih, cuman karena ada miskomunikasi, aku nggak dikabarin sama sekali kalau ternyata ada dress code-nya. Jadi aku pakai pakaian yang berbeda. Kalau nggak salah itu acara ulang tahun. Acara ulang tahunnya itu dress code-nya hitam, iya monokrom, hitam putih gitu itu. Cuman aku datang ke sana pakai baju kemeja kotak-kotak warna kuning. Beda sendiri kan, ibaratnya mencolok sendiri gitu loh daripada yang lain. Dan aku ngerasa malu, cuman akhirnya aku milih untuk cuek dan ya show must go on, bodo amat aja. Tetap ngikutin acara sampai akhir. Memang memang aku diketawain sama yang lain. Loh, dan ini apa sih kok pakai baju beda dewe dari yang lain, kok nggak pakai baju yang sama? Terus aku bilang, loh memang ada dress code-nya ta? Aku nggak dapat informasi sama sekali tentang dress code. Terus akhirnya dia bilang, oh lah iya, dibilangin dress code itu pada saat terakhir. Nah aku nggak sempat baca WhatsApp tersebut. Cuman ya itu tadi, balik lagi ke awal, kalau memang pada dasarnya kita itu takut akan perbedaan. Nah terus salah satu contoh ya, perbedaan yang pernah terjadi adalah pada saat kurang lebih tahun 1920-an, itu kan cowok ya, atau orang-orang yang merokok itu adalah mayoritas cowok, bukan cewek. Dan saat itu American Tobacco dengan CEO-nya Washington Hill itu ingin melebarkan pasar untuk menarik mayoritas perempuan untuk juga ikut merokok, karena pada saat itu anggapan bahwasanya perempuan merokok adalah hal yang aneh dan berbeda daripada yang lain. Kemudian dia itu Washington Hill dari American Tobacco itu menyewa yang namanya Edward Bernays. Ya, Edward Bernays ini itu keponakan dari Sigmund Freud. Kalau teman-teman tahu, Sigmund Freud itu salah satu bisa dibilang sosiolog terkenal, sosiolog apa psikolog ya? Ya, itu terkenal di dunia. Dan Edward Bernays ini tuh membuat campaign yang namanya Lighter for Freedom. Lighter for Freedom atau apa gitu. Untuk membuat supaya anggapan tentang wanita merokok ini tuh bukanlah hal yang aneh, tapi adalah suatu hal yang wajar. Dan pada saat itu campaign dari Edward Bernays ini tuh berhasil membuat anggapan bahwasanya perempuan merokok itu adalah hal yang biasa, sehingga itu dikatakan sebagai kemerdekaan bagi wanita di Amerika terhadap campaign tersebut. Dan balik lagi kan, pada saat awalnya memang perbedaan itu terkesannya aneh, cuman kalau misalkan perbedaan itu dibuat mayoritas dan dibuat jamak, itu akan jadi hal yang biasa. Dalam tanda kutip, memang kalau misalkan perbedaannya terlalu aneh dan itu justru cenderung sesuatu hal yang buruk dan negatif, itu memang bisa dikata rokok adalah sebuah pandangan di kita sendiri kan, di
Indonesia terutama cewek ngerokok kan masih negatif dan masih belum hilang. Cuman udah lumayan banyak di kafe-kafe yang aku lihat sekarang itu cewek-cewek sudah mulai merokok dan belak-belakan terus terang. Karena kalau yang dulunya sebelum-sebelumnya itu ada yang merokok tapi masih sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan di kafe atau di tempat-tempat terbuka. Namun sekarang sudah mulai banyak di tempat-tempat terbuka itu cewek-cewek mulai merokok. Kalau misalkan perbedaan itu bagus, maka kalian itu juga nggak akan sia-sia gitu loh. Karena aku pernah lihat satu kutipan, kadangkali mayoritas itu seringkali salah. Dan ketika di dalam yang namanya suatu organisasi ya, dan semuanya itu adalah mayoritas, semuanya tidak ada suara-suara yang berlawanan, bertolak belakang, itu nggak ada yang namanya keseimbangan antara satu sama lain. Kalau misalkan satu organisasi ini itu dipaksa untuk suaranya sama, maka nggak ada yang namanya keseimbangan. Nggak ada argumen-argumen yang mengkritik satu sama lain untuk membenarkan bahwasanya pandangan tersebut itu sudah cukup benar dan baik untuk dilakukan. Nah, terus selain itu, kenapa sih kalian itu nggak usah takut dengan perbedaan? Karena aku pernah dengar satu kutipan dari Pandji Pragiwaksono, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Aku ulangin, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Aku mau tarik kalimat ini itu dalam konteks kalian membuat sebuah hal, bisa dikatakan menghasilkan sesuatu atau berkaryalah. Kalau misalkan hal-hal yang kalian buat itu cuman sedikit lebih baik, hanya memperbarui dari hal yang ada, kalian itu susah untuk dinotis. Berbeda dengan kalau kalian itu sedikit lebih beda. Contohnya adalah kayak yang waktu ulang tahun. Aku nggak tahu ya, ini tuh penilaiannya dari mana. Aku salah kostum di situ, salah warna, tapi aku justru menang kostum terbaik. Aneh kan? Menurut aku nggak masuk akal, cuman aku dapat hadiah tersebut, salah satu kostum terbaik. Buat aku agak aneh sih. Dan itu tadi, kalau misalkan aku nggak pakai seragam kalau misalkan aku nggak pakai baju yang berbeda, itu kan aku nggak dinotis sama teman-teman yang lain, bahkan sama MC dari acara ulang tahun itu. Aku pakai baju kuning dan lainnya itu pakai baju warna hitam sama putih. Dan aku kelihatan berbeda sekali dari teman-temanku yang lain. Bukan berarti perbedaan warna, ya memang terkesannya aneh. Kok anak ini nggak tahu dress code-nya sih, kok nggak baca WhatsApp atau informasi yang ada kok tiba-tiba datang ke acara tapi menggunakan warna yang lain. Cuman aku benar-benar tampil dengan rapi pada saat itu, meskipun aku salah kostum, dan akhirnya aku menang kostum terbaik. Balik lagi kan, aku berbeda daripada yang lain sehingga aku terlihat menonjol daripada yang lain. Terus selain itu, hal yang mau aku ucapkan adalah jangan takut untuk kalian membuat sebuah hal yang berbeda, sebuah hal yang ibaratnya itu udah terus-terusan dilakukan, tapi kalian nggak mau membuat inovasi baru, maka kalian nggak akan diomongin. Oke, salah satu aku ingat banget program acara atau program kerja yang aku lakuin di Genbi, Generasi Baru Indonesia. Jadi dari Genbi Suramadu itu atau Genbi Surabaya Madura itu buat sebuah proker yang namanya Genbi Cangkruan. Dan Genbi Cangkruan ini tuh dilaksanakan oleh semua Genbi komisariat dari Genbi Suramadu. Ada dari UNER, ITS, PENS, kampus-kampus yang berbasis di Surabaya sama Madura. Genbi Cangkruan ini tuh UNER sendiri dapat urutan ke-4, ke bulan ke-4. Dan acara dari Genbi Cangkruan sendiri itu dari Genbi Cangkruan 1 sampai dengan Genbi Cangkruan ke-10 kecuali ke-4 ini tuh acaranya sama semua dan mengusung salah satu pembicara dari luar untuk memberikan insight atau menurut aku hampir sama seperti webinar. Aku ngelihat peluang di situ.
Gen B Cangkruk 1, 2, 3 itu mereka melakukan sebuah acara yang sama, konsep yang sama, yaitu datengin pembicara untuk berbagi ilmu pengetahuan, persis banget sama yang namanya webinar. Dan aku mikir, sebentar, ini Gen B Cangkruan kan, dimana cangkruk, konotasi cangkruan itu kan adalah ngumpul, kayak kita ngobrol satu sama lain. Nah, kenapa kok malah justru pembicaranya aja yang ngumpul? Ya meskipun di sesi akhir ada yang namanya sesi tanya jawab, tapi aku pengen bikin sesuatu yang berbeda, dimana semua orang itu melaksanakan yang namanya definisi cangkruk, yaitu ngobrol satu sama lain. Sehingga aku kebetulan pas itu yang membawahi proker ini, jadi aku ketua divisinya. Nah, aku nunjuk salah satu staffku untuk menjadi ketua project, head of projectnya dari acara Gen B Cangkruan ini. Aku bilang ke dia, cari sesuatu yang beda dong, jangan sama yang lain, jangan sama kayak Gen B yang lain. Kita cari sesuatu yang beda, kita cari sebuah penyegaran supaya kita jangan sama, kita jangan jadi mayoritas yang lain. Terus dia ragu, loh ini kayak gini loh dan kita beda sendiri, yakin tak? Dan aku yakin pada saat itu, dan aku bilang, udah eksekusi aja, kita bikin sesuatu yang berbeda. Kita terapin yang namanya definisi cangkruk, yaitu kita ngobrol bareng, buat sebuah acara di mana kita diskusi itu antara satu sama lain dengan Gen B komisariat yang lain, dengan membentuk sebuah fokus grup diskusi. Nggak usah datengin pembicara yang lain lah, buat apa? Aku pengen bikin satu konsep yang berbeda, dan akhirnya terlaksana, berbeda daripada yang lain. Hasilnya memang terkesannya kita itu jadi kayak banyak pertanyaan ya, loh kok Gen B Cangkruan di UNER kayak gini, kok nggak seperti yang lain? Dan aku jawab, kita pengen cari konsep yang berbeda, kita pengen berbeda daripada yang lain, kita nggak pengen sama dan menerapkan konsep itu terus-terusan sehingga stagnan dan nggak ada inovasi-inovasi baru yang diterapkan. Awalnya itu jadi pembicaraan karena berbeda, sebelum dilakukan itu jadi pembicaraan, kok beda, kok gini dan sebagainya. Nah, namun efeknya adalah setelahnya, beberapa bulan setelah acara itu dilaksanain, yaitu ada salah satu acara juga yang ngetemuin Gen B lain, mahasiswa dari Gen B yang lain. Terus kemudian itu Gen B dari UNER sendiri, Gen B Cangkruan UNER itu jadi pembicaraan dari Gen B yang lain. Salah satu hal itu aku bangga, karena kalau misalkan sebuah acara itu kan yang diingat adalah berkesannya, bukan kalau misalkan acara tersebut itu mewah, bagus dan sebagainya. Tapi kalau misalkan nggak berkesan, ya buat apa? Kalau misalkan acara itu berbeda terus kemudian berkesan, itu kan ada satu hal yang achievement lah buat aku sendiri, karena itu jadi omongan-omongan dari Gen B yang lain. Dan ketika aku denger ya, sempat beberapa kali ngomong, Gen B mana yang waktu itu bikin konsep berbeda dari Gen B Cangkruan yang lain itu, oh Gen B UNER, oh Gen B ini loh, Gen B UNER waktu itu yang laksanain konsep berbeda dari Gen B Cangkruan. Satu sisi aku bangga, satu sisi aku seneng bahwasanya konsep yang aku terapkan kepada stafku itu jadi pembicaraan dalam hal yang positif, bukan negatif. Berbeda, tapi balik lagi berbedanya dalam hal yang positif kan, bukan negatif. Nah, ini yang aku pengen tekankan ke kalian-kalian semua yang lihat, gak usah takut untuk terlihat berbeda, karena bukan berarti kalian berbeda, kalian itu jelek daripada yang lain. Bukan berarti kalian itu gak sama mayoritas yang lain, kalian itu merasa aneh dan merasa kecil. Karena balik lagi itu loh, yang namanya mayoritas itu belum tentu baik, dan kadang mayoritas itu justru akan salah. Ambulan, udah 3 kali ini ada ambulan. Ya maklum, yang namanya tempat yang berada di pinggir jalan raya persis, apalagi jalan raya utama ya, rame banget akan aktivitas transportasi. Nah, balik lagi kesimpulanku adalah jangan takut untuk menjadi beda. Bisa jadi dengan perbedaan kalian itu menjadi counterbalance daripada yang lain. Kalau misalkan semua sama, buat apa?
karena nggak ada gitu loh. Kita tuh bumi tuh nggak asik kalau nggak ada orang yang kulit putih sama kulit hitam, nggak ada yang pendek dan yang tinggi, nggak ada yang pinter dan yang yang kurang cerdas dan lain-lain. Bumi itu nggak asik kalau nggak ada perbedaan. Aku bakal tutup video ini tuh dengan salah satu percakapan dari sebuah serial TV, yaitu namanya Suits. Ada salah satu tokoh yang bernama Harvey Specter. Dia bilang, everyone love me because I am different, but I love at them because they are all same. Aku diketawakan karena aku berbeda, tapi aku justru menertawakan mereka semua karena mereka semua sama. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini. Aku harap kalau misalkan kalian ada masukan dan lain sebagainya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video Daily Speech berikutnya.